kalau kita lihat dari penampilannya, saya pikir tidak ada yang bagus ya dari Gibran ya. Dari performance saya juga tidak, beberapa kali juga agak tergagapkan. Kemudian dari substansi juga jauh lah dari yang kita harapkan. Beberapa kali dia ditanya oleh Cak Imin sama Prof Mahfud juga sama sekali tidak menjawab apa yang ditanyakan. Dan yang paling penting adalah soal etika. Etikanya sangat buruk lah kalau saya lihat. Saya juga kaget, saya tiba-tiba Gibran seperti ini mencari sesuatu ini dalam rangka apa? Tiba-tiba dia jelaskan dia sedang mencari jawabannya Prof Mahfud. Dan menurut saya itu betul kata Alisa, itu melecehkan itu. Makanya ada yang makjleb dari jawaban Gus Imin. Tahu nggak yang mana? Yang ketika Gus Imin mengatakan begini, kita ini levelnya sudah policy, kebijakan. Kita bukan lagi membahas soal definisi. Ya kalau kita membahas soal definisi, ya jangan-jangan kita ini levelnya SD, SMP, SMA. Ijazahnya atau palsu. Jangan-jangan kita semua ini ijazahnya palsu. Kemarin Mas Kohar memberikan skor untuk Gibran berapa? Dari skala 1 sampai 5 ya. Kemarin 2. Iya. Untuk Caimin? Caimin saya 4. Iya. Terus kemudian Prof Mahfud 3,5. 3,5. Nah sekarang setelah melihat debat. Setelah melihat debat, Caimin 4,5. 4,5. Prof Mahfud 4. Gibran ya 1,75. Makin turun. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Debat pamungkas calon wakil presiden 2024 sudah selesai dihelat. Seperti yang kami prediksi dalam tayangan Ordal sebelumnya, Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD berupaya habis-habisan mengadu gagasan, mengadu data, kecerdasan, dan program kerja. Tentu banyak di antara kita yang tahu dan merasakan siapa cawapres yang tampil dominan, memiliki kedalaman substansi dan ilmu pengetahuan. Siapa cawapres yang minim substansi dan mendapat sorotan negatif dari publik karena gimmick. Siapa cawapres yang menunjukkan kematangan dan tidak terperosok dalam jebakan pertanyaan. Ini akan kami perbincangkan dalam Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Seperti biasa, ini sudah nggak tahan tampaknya. Ada Mas Jaka Budi Santoso. Ya, nggak tahan dulu aja. Dan Mas Abdul Kohar. Saya Haryanto. Ayo kita kasih kesempatan lah Mas Jaka, tampaknya udah dari tadi udah gregetan. Suruh mereview aja. Gimana secara keseluruhan debat tadi malam? Iya, terus terang kan ada beberapa prediksi kita ya, terutama saya yang meleset, tetapi sebagian besar kayaknya sesuai dengan apa yang terjadi ya. Betul. Umpamanya saya memprediksi Caimin peluangnya lebih kecil, ternyata mampu membalikkan keadaan. Tetapi itulah sebagai seorang underdog. Biasanya kalau underdog itu tanpa beban, tanpa tanpa beban yang bisa menghambat penampilan. Faktanya Caimin sudah berhasil mengatasi segala kendala. Rupanya dia belajar serius dalam beberapa hari. Bisa jadi juga apa yang dilakukan Pak Anies katanya juga mementori secara langsung. Hasilnya betul-betul terlihat nyata. Yang dia bicaranya lancar, menjelaskan visi misinya juga dengan bagus, bahkan langsung menyerang. Ketika menjelaskan visi misi kan dia langsung mengungkit soal food estate seperti yang kita perkirakan sebelumnya, juga mengungkit soal ketimpangan pengusahaan lahan yang sangat jurangnya sangat lebar. Dan saya pikir penampilan Caimin atau Gus Imin ini the best lah ya. Artinya dia betul-betul memberikan nilai tambah yang saya yakin sangat berpengaruh positif terhadap elektabilitasnya. Amin. Kemudian untuk nomor 2 Gibran, tadinya saya memprediksi dia akan kembali membuat kejutan, tetapi yang kita perkirakan juga dia terlalu percaya diri.
terlalu overconfident, dan orang yang kalau terlalu percaya diri itu kan biasa lebih besar peluangnya untuk membuat blunder, dan itu berkali-kali melakukan blunder Gibran. Kalau kita lihat dari penampilannya, saya pikir tidak ada yang bagus ya dari Gibran ya. Dari performance saya juga tidak, beberapa kali juga agak tergagap kan. Kemudian dari substansi juga jauh lah dari yang kita harapkan. Beberapa kali dia ditanya oleh Cak Imin sama Prof. Mahfud juga sama sekali tidak menjawab apa yang ditanyakan. Dan yang paling penting adalah soal etika. Etikanya sangat buruk lah kalau saya lihat penampilan Gibran kemarin, dan ini menjadi pembicaraan yang sangat masif di kalangan publik, di media sosial. Kemudian muncul tagar soal songong, apalah. Songong itu kalau kita lihat kan artinya apa ya? Tidak tahu adat ya. Kemelinti, kementos kalau orang Jawa. Dan kalau namanya tidak tahu adat itu berarti ya sesuatu yang sangat sangat buruk ya, watak yang sangat buruk, dan itu dikesankan oleh Gibran betul-betul terlihat dalam debat kemarin. Kalau kita soal Pak Mahfud, seperti yang kita prediksi juga masih bicara soal hukum, semuanya dikaitkan dengan hukum, semuanya dikaitkan dengan rekam karya dia sebagai Menko Polhukam. Tetapi saya lihat juga terkadang Pak Mahfud ini justru ada adegan ya Mahfud versi Mahfud. Mahfud mengkritik Mahfud kan. Dia misalnya mengkritik soal mafia yang masih merajalela. Bukannya itu tugas dia waktu jadi Menko Polhukam. Dia mengkoordinir penegakan hukum. Dia bilang katanya masih banyak tambang-tambang ilegal. Bukan itu salah satu tugas dia juga. Ya berarti kalau gitu dia selama ini gagal dong. Nah, itu yang jadi perbicaraan publik juga. Jadi apapun ini debat pamungkas untuk cawapres, publik juga semakin mendapatkan gambaran siapa sih sebenarnya cawapres yang betul-betul mampu untuk mendampingi capresnya, atau cawapres yang sebenarnya tidak matang tetapi dimatang-matangkan dengan memperlihatkan tingkah laku yang kalau sebagian orang itu menyebutkan seperti anak kecil. Dan apakah cawapres atau nanti wapres itu kita bisa mempercayakan kepada seseorang yang dianggap anak kecil, ya nanti biar rakyat lah yang menilai. Saya kira penilaian awal sementara itu ya. Itu menarik tuh. Ada komen di Twitter itu, ada kalau nggak salah dari Ernest Prakasa itu. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Saya teruskan, demi satu impian untuk jadi pilihan. Oke. Nah, Mas Kohar. Ini kalau kita lihat kemarin, Gus Imin dan Prof. Mahfud itu di menit-menit awal sudah mulailah melakukan serangan soal food estate. Nah, ada juga jawaban Gibran yang meleset gitu. Nah, kemarin sudah sama-sama kita diskusikan bahwa program food estate di Gunung Mas itu kan gagal total. Iya kan? Menanam singkongnya busuk, lalu kemudian diganti oleh jagung tapi ditanam di polybag. Yang kata Prof. Mahfud di goodie bag. Di tweetnya Prof. Mahfud kan goodie bag ditulis. Ya, jadi gimana itu, Mas Kohar? Apakah food estate ini memang betul-betul menjadi beban baik Pak Prabowo dan Gibran? Jadi pertama, prediksi kita di edisi Ordal sebelumnya hampir semuanya hampir 100% sesuai. Saya misalnya ketika Mas Han bertanya soal siapa yang akan membuat blunder, saya bilang Gibran, dan ternyata memang betul, karena memang ada tabiat ya, dia yang ingin tampil seolah-olah mewakili anak muda dengan kesongongannya itu. Tetapi ternyata ini menjadi backfire. Kenapa backfire? Karena tidak semua anak muda terwakili dengan sikap-sikap seperti itu. Banyak anak muda yang merasa bahwa mereka masih punya adat, mereka masih punya etika untuk menyampaikan gagasan tanpa harus melecehkan.
Saya mengambil kata melecehkan ini meminjam bahasanya Alisa Wahid. Iya. Putri Gus Dur, Putri sulung Gus Dur, yang mengatakan bahwa dia mestinya tahulah membedakan antara tegas, kritis dan tegas dengan melecehkan dan merendahkan. Nah, bagi Alisa Wahid, apa yang dilakukan oleh Gibran dalam debat itu sudah masuk dalam kategori merendahkan dan melecehkan kandidat lain. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa banyak sekali pandangan buruk terhadap Gibran. Yang saya surprise memang, yang melampaui ekspektasi itu adalah Gus Imin. Nah, Gus Imin ini dalam prediksi kita kan di awal bahwa dia ya so aja. Mungkin ada perbaikan tapi tidak signifikan. Tetapi yang disampaikan kemarin itu dari awal sampai akhir itu betul-betul signifikan perubahannya. Ya, ternyata dia mendengarkan itu. Jadi di Instagram Anies dan Instagram Caimin itu muncul banyak sekali pembicaraan yang mengatakan bahwa kemarin-kemarin kan Caimin dikritik di X, dikritik di Twitternya Humanis, di Instagramnya teman-teman itu, teman-teman 01 maksudnya. Nah itu sudahlah Caimin, jangan main gadget mulu, gitu. Belajar buat debat. Gitu. Dan akhirnya didengar itu. Dia untuk 1 hari atau 2 hari itu saya tidak melihat muncul di Instagram, gitu kan. Lalu dia lakukan itu, belajar, mungkin dimentori langsung oleh Anies Baswedan dan bagaimana cara-cara, dan ternyata hasilnya memang sangat memuaskan. Dan itu ditandai dengan pelukan yang sangat erat dan digoyang-goyangkan oleh Anies Baswedan. Itu tanda bahwa Anies Baswedan perfecto ya. Nah, setelah debat pada konferensi pers, Anies ditanya kan bagaimana pandangan Anies Baswedan soal debat tadi Cak Muhaimin, Gus Imin. Anies mengatakan, saya ingin mengatakan 3 hal. Yang pertama bangga, kedua bangga, ketiga bangga. Jadi tidak ada kata lain selain kata bangga. Jadi hampir semuanya mulus dijawab. Bahkan gimmick-gimmick Gibran pun itu mampu ditangkis dengan tangkisan yang luar biasa. Misalnya ketika ditanya, enak ya Gus? Menjawab dengan menggunakan catatan. Langsung dibalas. Dia langsung dibalas, ya ini saya perlu mencatat karena ada hal-hal yang harus dicatat. Yang penting bukan catatan, yang penting bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Itu kalau anak-anak muda sekarang bilang makjleb, ya, gitu loh. Lalu ada beberapa hal lagi yang terkait dengan pertanyaan terkait dengan lithium, Tom Lembong dan seterusnya. Meskipun tidak sepenuhnya dalam genggaman Caimin, tetapi jawaban dia itu tidak ada yang meleset. Bahwa etika lingkungan itu penting, etika ekologis itu penting, sehingga ketika kita punya program apapun, basisnya harus ke situ. Nah, termasuk terhadap nikel, terhadap lithium itu. Bukan soal anti atau tidak anti. Nah, ketika jawaban keduanya kan seperti itu. Jawaban pertamanya pun juga tidak meleset terlalu jauh. Justru Gibran yang banyak meleset. Pada apa? Pada food estate meleset. Itu ngomong-ngomong datanya dari mana itu yang soal di Gunung Mas itu yang berhasil food estate? Ya dari timnya lah. Dari timnya yang mengatakan bahwa sekarang ada tanaman jagung dan fotonya kan memang ada. Ya, tapi fotonya tapi separuh badan begitu kan, separuh badan jagung maksudnya. Bawahnya tidak dilihat. Nah ternyata begitu di bawahnya itu ada polybag. Berarti kan tanahnya diambil dari tempat lain kalau namanya polybag. Tanahnya dari kan? tempat lain dan ditumpangkan di Gunung Mas. Dan itu saya yakin kalau nanti 1 bulan kita kejar lagi itu jagung, atau kita tanamlah coba di situ, nggak bisa. Dan biaya untuk menanam jagung itu 54 miliar. Ya, besar sekali. Iya, betul. Dan jadi itulah ongkos yang mahal demi untuk kamuflase sebuah program yang supaya tidak dikatakan gagal. Dan itu diungkap pula oleh Gibran, sesuatu yang sebetulnya masih bermasalah. Nah, food estate dan seterusnya itu kan
sudah istilahnya cetowelo-welo. Di beberapa tempat sebagian besar itu memang tidak melibatkan petani, tidak melibatkan masyarakat adat. Itulah kenapa isunya kemudian, ya inilah kalau tidak melibatkan petani, tidak melibatkan masyarakat adat, ya jadinya begini. Maka catatan tadi malam itu adalah gimmick-gimmick Gibran itu ternyata memang tujuannya adalah untuk menutupi substansi. Jadi orang itu kalau paham substansi, dia tidak perlu banyak atraksi katanya dia. Karena tidak punya substansi, maka dia memerlukan atraksi untuk menutupi kekurangan itu. Gitu kan. Orang kalau otentik itu tidak perlu banyak kosmetik kan gitu. Kalau tidak otentik, ya berarti dia butuh banyak kosmetik untuk menutupi otentisitasnya itu. Gitu. Perlu kosmetik yang tebal. Kosmetik yang tebal untuk menutupi hal itu. Nah, jadi yang kita saksikan dalam debat Cawapres yang kedua ini, atau Cawapres yang debat yang terakhir ini adalah menunjukkan bagaimana seorang Gus Imin yang bersinar, Prof. Mahfud yang mulai kelihatan, tetap kelihatan, meskipun agak emosional, sempat terpancing terpancing, dan Gibran yang kian meredup. Gibran kian meredup oleh ulah dia sendiri, oleh gimmick-gimmick yang sebagian Gen Z bahkan menyebutnya sebagai apa, kriks, apa? Ya, cringe, menjengkelkan, menjijikkan, geleh kalau kata orang Sunda itu. Tapi sebenarnya Gibran itu ya otentiknya, emang otentiknya begitu bisa jadi. Oh, aslinya ya. Aslinya mau begitu. Aslinya menjengkelkan. Jadi dia tidak memakai kosmetik. Ya. Tidak begitu. Ya bisa jadi emang otentiknya, aslinya itu emang wataknya mungkin ya, kalau kasarnya terlalu kasar mungkin. Ya mungkin perilakunya seperti itu. Ya, tabiat tadi saya bilang. Tapi begini, kalau menurut saya itu sebagai bagian dari untuk menutupi kekurangan dia, ketidakpahaman dia terhadap beberapa persoalan-persoalan substantif. Misalnya ketika dia bilang ya cabut aja IUP-nya, izin usaha pertambangan. Duh, lawang namanya tambang ilegal kok. Tambang ilegal kan nggak punya izin ya. Kalau dicabut izinnya berarti legal. Nah, itu konstruksi berpikirnya memang masih loncat-loncat. Lalu ketika berbicara soal reforma agraria, redistribusi lahan yang menjadi core dari reforma agraria, itu dia sempitkan hanya persoalan bagi-bagi sertifikat. Sertifikat lahan. Seolah-olah dengan membagi sertifikat itu persoalan reforma agraria sudah selesai. Padahal bukan di situ. Itu hanya bagian kecil dari sebuah reforma agraria. Yang paling penting dari reforma agraria itu adalah apa? Yang disampaikan oleh Caimin itu. Yaitu redistribusi lahan, karena lebih dari 16 juta keluarga petani gurem itu hanya memiliki setengah hektar lahan. Sementara ada sedikit elit, sudah elit sedikit pula, yang menguasai lahan sampai ratusan ribu, bahkan 500 ribu hektar HGU. Di mana letak keadilan? Kan di situ. Nah, negara itu harus menjamin keadilan melalui apa? Reforma agraria. Nah, redistribusi dalam bentuk redistribusi lahan. Nah, itu yang tidak banyak dijelaskan tadi malam. Ya, ketika ditanya oleh Prof. Mahfud soal pemahaman tentang Trisakti itu yang terkait dengan pangan, nggak dijawab juga. Jangan-jangan nggak paham atau memang waktunya sudah habis, saya tidak tahu. Tetapi yang pasti bahwa jawaban dia terkait dengan beberapa persoalan itu tidak terlalu konsisten. Ketika dia menjawab soal diperlukan titik keseimbangan, itu kan mestinya harus ada dong tolak ukurnya. Titik keseimbangan seperti apa? Di lain sisi dia bicara soal biofuel, dia peningkatan energi baru terbarukan. Tetapi pada sisi yang lain dia bicara hilirisasi. Di hilirisasi terutama adalah hilirisasi nikel, tambang, yang potensi kerusakan lingkungan juga sangat besar. Kok selama masih uplek-uplek di ekonomi ekstraktif, di ekonomi sumber daya alam, pada titik itu ancaman terhadap lingkungan masih akan terjadi. Dan itu yang tidak dijawab tadi malam, malah dijawab pakai begini-begini. Nah,
nyari apa kodok ya, nyari kata. Iya, tapi Gibran ini juga masih belum kapok ya melontarkan pertanyaan-pertanyaan singkatan. Iya, kemarin pertanyaan istilah lah, misal soal ini apa namanya lithium ferrofosfat itu LFP ya. Terus kemudian ada greenflation itu kan. Kira-kira seperti apa itu? Ya, kemarin kan kita perkirakan juga kan, meskipun KPU itu sudah memberikan rambu-rambu tidak boleh memberikan pertanyaan yang singkatan, kalau ada harus dijelaskan. Ya. Tetapi kan Gibran ini sekali lagi kan dia banyak akal. Ya. Dan akalnya itu tujuannya cuma satu, untuk menjatuhkan lawan debat. Kalau dalam istilah ad hominem ya. Ad hominem kan ya, dia menjatuhkan lawan yang tidak sesuai dengan substansi yang disampaikan oleh lawan debat. Dan itu sekali lagi kita katakan bahwa itu titik terendah dari seorang yang penampil dalam debat. Dan kalau tadi malam itu saya lihat tidak hanya sekedar ingin menjatuhkan ya, tapi kok sudah ke arah mempermalukan ya. Ya. Saya terus itu terang, tadi seperti kata Alisa Wahid itu, melecehkan. Saya terus terang berpikir kok masih ada ya anak muda yang seperti ini ya. Saya sendiri yang sudah tua aja seperti tidak tega gitu kan, melihat Gus Imin belum apa-apa disindir, dan saya yakin itu juga untuk mempermalukan yang katanya enak betul menjawab jawaban dengan melihat catatan. Padahal Gus Imin itu kan tidak mencatat sebelumnya kan, dia mencatat pertanyaan yang disampaikan oleh lawan debat biar lebih terstruktur kan. Toh kalau umpamanya dia juga punya catatan sebelumnya kan sah-sah juga. Nggak ada yang melarang. Bicara angka itu kalau pengen presisi harus lihat catatan. Biar akurat harus begitu kan. Ya. Tapi itu tujuannya dari seorang Gibran, saya pikir. Jadi dia pengen menunjukkan bahwa dia itu hebat, dia itu pintar, makanya dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang saya katakan itu masih bersifat jebakan, sangat menjebak. Ketika kita kemarin sampaikan Prof. Mahfud, Gus Imin harus hati-hati dengan pertanyaan-pertanyaan teknis, terbukti kemarin kan, kayak greenflation itu kan teknis itu kan, dan narasi yang digunakan oleh Gibran itu kan sangat menjatuhkan lah. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan karena Pak Mahfud adalah seorang profesor. Sekilas akan meninggikan, tapi itu sangat menjatuhkan itu. Dan itu sebenarnya sangat tidak pantas, tidak sesuai dengan adab kita sebagai orang timur lah, apalagi anak muda lah ya. Anak muda yang harusnya tetap menjunjung tinggi keadaban, ya tadi malam itu betul-betul diacak-acak oleh seorang Gibran. Dan ya sekali lagi ini kalau kita lihat dari sentimen itu kan lebih cenderung ke negatif ya untuk Gibran ya. Dan berarti ya anak-anak muda kita yang para pengguna medsos ya masih rasional, masih berpikir waras. Dia tidak ingin anak-anak muda itu meninggalkan adab yang bagaimanapun juga harus kita junjung tinggi. Pakai analisisnya Drot Nemprit itu kan kelihatan. Betul. Ini saya juga mencatat itu. Yang sentimen positif terhadap Gus Imin itu ada 80%. Sentimen positif terhadap Prof. Mahfud itu 79%. Masih tinggian Gibran. Sementara sentimen positif terhadap Gibran itu hanya 33%. Negatifnya 60% Gibran. Sementara Gus Imin cuma 6% negatifnya. Prof. Mahfud 12%. Jadi dari perbincangan di media sosial itu kita bisa merekam apa yang sesungguhnya terjadi, dan saya kira masyarakat juga sudah tidak bisa dibodoh-bodohin lagi. Masyarakat hanya terpukau ketika Gibran yang tadinya selalu menjawab dengan patah-patah, pendek-pendek, lalu tiba-tiba bisa tampil dengan jawaban yang lancar dan panjang. Begitu yang kedua, ketika tema sudah berubah dan dia masih menggunakan jebakan-jebakan yang sama, gimmick-gimmick yang sama, bahkan over. Kalau ibarat penyedap rasa itu kebanyakan penyedap rasanya, penyedap rasa yang tidak sedap gitu. Akhirnya bikin mual.
Nah, itulah yang terjadi saat ini kita saksikan. Selain tadi drone emprit, di beberapa Twitter itu kan seperti itu. Dan trending hari ini sampai hari ini, bahkan mungkin sampai besok, itu masih akan membicarakan seperti itu dalam konteks yang negatif. Sementara atmosfer positif terhadap Gus Imin itu seperti tidak terbendung. Kita trace aja di media sosialnya Gus Imin ini luar biasa. Sekarang mulai mendapatkan atmosfer positif, bahkan banyak yang mengganggu, wah jadi dong dibikinin videotron gitu. Artinya kan berarti kemarin sukses. Sempat dijanji kalau sukses debat maka akan dibikinin videotron oleh humanis itu kelompok sukarelawan itu, partisipatori politik itu. Nah jadi apa yang dilakukan oleh Gibran itu betul-betul memang menjadi bumerang. Dan apa yang dilakukan oleh Gus Imin dengan serius belajar, dengan serius mempelajari visi misi itu bisa. Dan tadi malam itu relatif komplit, semua tema itu bisa dicakup. Ketika menyampaikan visi misi semua bisa dicakup, bicara masyarakat desa juga, masyarakat adat, reforma agraria, kemudian lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, tobat ekologi itu. Tobat ekologis. Dan itu adalah sebuah cara meng-highlight yang saya kira cerdas, dan itu yang berhasil dilakukan kemarin. Tapi soal Gus Imin yang belajar keras sebelum debat itu teramplifikasi tuh di media sosial. Kan diabadikan oleh anaknya kan. Ya, dia lagi baca. lagi baca sambil makan. Dan itu genuine. Genuine dan tonnya sangat positif. Betul. Bagi anak-anak muda itu genuine itu lebih bagus. Makanya autentik itu tidak perlu kosmetik. Ya, kecuali kalau tidak punya otentisitas, ya perlu banyak kosmetik. Gitu. Iya, tadi itu saya mencatat itu soal penelitian drone emprit terhadap kecenderungan sentimen dalam debat tadi malam itu, Pak Gohar. Ini dari total 142.469 mention ya di X ya. Sentimen negatif ke Gibran itu 60%, positifnya 33% dan netral 7%. Ya. Sementara dari 141, 293 mention ke Caimin, itu sentimen positifnya sangat besar, 80%. Negatifnya cuma sedikit, 6%. Dan yang netral itu 14%. Sedangkan Profesor Mahfud MD ini memang seperti biasa tidak terlalu banyak, 429.000 mention. Sentimen positifnya tadi Mas Kor sudah bilang 79%. Cepat sekali Mas Kor ini. Sementara aku mesti baca. Negatifnya 12% dan netral 9%. Saya terpaksa baca supaya kita tidak salah data. Melihat catatan. Enak ya sambil baca begitu. Sambil baca. Yang penting bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi ada hal lain juga yang menarik tuh yang disampaikan Gus Imin ya. Ini soal menghormati masyarakat adat. Jadi jelasnya ini detailnya ini Gus Imin seperti ini. Menghormati masyarakat adat itu tidak hanya memakai pakaian adat setahun sekali pas 17 Agustus. Bukan. Menghormati masyarakat adat adalah memberikan ruang, hak ulayat mereka, hak budaya mereka, hak spiritual mereka, hak dan kewenangan mereka menentukan cara membangun. Itu jelek banget itu kalau menurut saya sih. Iya, itu begini. Apa yang disampaikan oleh Gus Imin itu ingin membangkitkan empati kita kepada masyarakat adat. Jangan sekadar artifisial. Bukan sekadar seremonial. Bukan sekadar seremonial. Artifisial mungkin agak lebih luas, tapi ini sempit lagi seremonial. Itu perlu sebagai simbol, iya. Tetapi kalau sekadar gimmick, sekali lagi, kalau sekadar gimmick dan simbol dan artifisial, maka substansi itu tidak akan pernah kepegang. Kenapa ada kasus Rempang misalnya? Di Galang Rempang. Itu karena pemahaman atau konstruksi kita tentang masyarakat adat masih terkungkung pada hal-hal yang sifatnya simbolis, artifisial itu. Kosmetik belaka tadi itu, tidak otentik. Kalau otentik, sebetulnya nggak perlu ada itu. Di mana masyarakat adat itu sudah turun-temurun
ada di situ, maka ya hak mereka untuk mendapatkan kesempatan harus dia akui, dihargai. Pembangunan ekonomi yang menihilkan atau meminggirkan masyarakat adat dan manusia, lambat laun akan melahirkan kebangkrutan. Karena posisi tertinggi itu adalah manusia dan kemanusiaan. Nah itu kenapa Gus Imin berani bilang seperti itu, karena dia yakin bahwa capresnya, pasangannya, itu sudah melakukan banyak hal. Kenapa Jakarta itu sukses? Misalnya begini, pembebasan untuk Sodetan Ciliwung. Itu kenapa sukses? Kenapa setelah bertahun-tahun tidak berhasil dibebaskan, lalu kemudian tiba-tiba hanya beberapa saat Anies bisa membebaskan itu? Karena pendekatan kemanusiaan, dan ketika pendekatan humanis kemanusiaan itu melahirkan trust. Yep. Di ordal sebelumnya kan saya bilang begitu. Betul. Ketika trust terjadi, ya orang itu akan rela melakukan apapun. Bagaimana misalnya di Kampung Bayam, Kampung Akuarium, yang ternyata mendapatkan penghargaan, ada 6 penghargaan. Itu di Kampung Akuarium. Jejak-jejak seperti itulah yang kemudian direpresentasikan oleh pernyataan Gus Imin bahwa menghormati masyarakat adat itu bukan semata-mata menggunakan pakaian adat tiap tahun. Bukan hanya itu bagus. Tetapi ada substansi yang lebih jauh daripada itu. Sama kayak misalnya kita bilang begini, reforma agraria itu bukan sekadar bagi-bagi sertifikat. Itu iya, bagus. Tetapi yang jauh lebih penting adalah redistribusi lahan yang mampu melahirkan keadilan untuk banyak orang. Betul. Prioritas kepada masyarakat adat dan petani, bukan pada korporasi. Iya, betul. Pada korporasi. Ya, itu kan bagian dari visi misi besar dari pasangan Amin kan. Kan visi misinya itu kan jangan ada yang ditinggalkan dalam pembangunan. Iya, ya no kan? left behind. Iya, No itu one. kan No itu semangat yang menurut saya sangat bagus ya. Karena kan selama ini harus kita katakan ya pemerintah ya masih meninggalkan sebagian pihak atau bahkan banyak pihak kayak masyarakat adat misalnya. Ya masih banyak kan kasus-kasus tanah adat yang masih dirampas oleh para konglomerat, oleh para pengusaha perkebunan, tambang dan segala macam. Dan tidak mempedulikan lingkungan. Ya, dan itu fakta. Dan itu bagian, dan kalau kita kaitkan dengan visi lain misalnya yang bioregional misalnya. Bioregional yang siapa? Gibran menjawabnya malam soal pemerataan, soal segala macam. Iya, kan bukan itu sebenarnya kan. Bukan. Bioregional itu kan bagaimana kita melihat suatu kawasan, suatu wilayah tidak hanya dari politik dan administrasi, tapi juga soal ekonomi, soal sosial budaya, soal ekologi, dan itu yang harus di cara pandang seperti itu yang harus kita ubah. Kalau misalnya di Papua misalnya, mereka bukan masalah kita semata-mata soal politik, soal administrasi, soal apa, tapi kan soal keadilan. Iya. Kalau di Maluku karena dia daerah maritim ya pendekatannya pendekatan maritim. Jadi pembangunan seperti itu bisa lebih terarah, hasilnya juga akan lebih maksimal, dan yang pasti jangan ada yang tinggalkan satupun. Karena kalau pembangunan masih ada yang ditinggalkan, ya sampai kapanpun tidak akan menciptakan keadilan sosial, dan itu adalah pokok dari negara kita berdiri kan. Ya kan tujuan kita utama itu kan menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial. Kemakmuran buat apa kalau tidak ada keadilan? Yang penting keadilan, kalau kemakmuran mungkin masih kita bisa tahan, yang penting kan adil dulu. Ya syukur-syukur makmur dan adil, itu kan yang paling penting. Sila kelima Pancasila itu kan keadilan sosial. Ya kan? Iya. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kenapa dikunci Pancasila itu dengan keadilan sosial? Karena itu puncaknya. Betul. Ketika negara merdeka, bangsa merdeka berhasil mewujudkan keadilan sosial, pada titik itu sebetulnya kita sudah merintis tujuan yang benar. Kita sudah meniti jalan yang benar dalam mendirikan bangsa, dalam memperlakukan bangsa ini. Nah, problem kita ini kan kita masih berdiri ketuhanan yang Maha Esa, masih ada bolong-bolong di katakanlah misalnya soal toleransi, intoleransi dan seterusnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, wah ini banyak sekali. Manusia itu bukan dianggap sebagai human capital, belum dianggap sebagai
subjek, manusia itu masih dianggap sebagai objek. Misalnya di smelter nikel yang tadi malam juga dibahas itu, mengapa hilirisasi itu dipersoalkan, perlu dievaluasi? Karena tidak mendatangkan kemakmuran untuk karena dia tidak sekitar. mendatangkan kemakmuran untuk masyarakat Indonesia secara spesifik ya, masyarakat lokal. Bahkan data BPS justru menunjukkan masyarakat di mana smelter itu didirikan, tingkat kemiskinannya malah naik gitu loh. Betul. Itu data BPS Itu yang berbicara. anomali sih kalau menurut saya. Ya makmur tapi orang-orang tertentu. Itu Sama mungkin orang asing yang lebih makmur kan. Iya, pekerja dari Tiongkok, pekerja dari Cina itu mendapatkan insentif yang lebih besar. Pekerjaannya sama, tetapi rezekinya berbeda. Jadi satu payung beda pendapatan kan begitu. Mereka satu payung pekerjaannya sama, tapi pendapatannya berbeda. Nah ini prinsip mengingkari prinsip keadilan dan kesetaraan, lebih memuliakan orang lain daripada anak bangsa sendiri. Ya menghormati tamu sih menghormati tamu. Itu kalau dalam prinsip Islam itu namanya kan ikramud duyuf gitu. Penghormatan, memuliakan tamu. Tetapi bukan seperti itu maknanya. Memuliakan tamu tapi mendolimi anak sendiri, orang-orang di rumah, ya itu kan berbahaya. Dan itu yang terjadi kenapa kemudian hilirisasi itu dikritik. Bukan semata-mata pada berarti dianggap anti hilirisasi atau nikel. Nah, yang lucunya kan Gibran itu semua persoalan jawabannya hilirisasi. Jadi hilirisasi itu sudah semacam menjadi balsam untuk segala persoalan, segala penyakit ya. Jadi gatel balsam, pening balsam, pilek balsam, semuanya balsam. Ya apapun judulnya akhirnya apa? Hilirisasi. Nah, itu justru gini. Kalau kita serius untuk menggarap ekonomi hijau, ekonomi yang ramah terhadap lingkungan, maka proses-proses menuju ke sana itu harus serius dilakukan. Energi baru terbarukan, stepnya seperti apa. Dulu pada awal SBY sudah pernah dibuat itu roadmap. Tapi roadmap itu nggak ada yang dijalankan tuh sampai sekarang. Nah, kita masih patok saja pada energi fosil. Padahal energi fosil kita sudah semakin menipis. Produksi minyak kita juga terus turun. Katakanlah minyak ya, ini kita bicara minyak. Impornya tinggi. Ya, lalu polusinya juga tinggi. Listrik kita 60% lebih itu masih PLTU. Yeah. PLTU berarti mengandalkan batu bara kan begitu. Yeah. Sementara kemampuan kita untuk mengeksplor listrik dengan tenaga surya, dengan mikrohidro, dengan angin, dengan air, itu sebetulnya masih sangat besar. Hanya memang itu berbiaya mahal. Dan itu memang berpotensi untuk memunculkan inflasi baru. Itu yang disebut green inflation. Gitu. Iya. Yang berpotensi untuk menimbulkan gejolak. Tetapi sebetulnya kalau kita setia pada itu, roadmap itu, untuk 1-2 tahun sampai 5 tahun itu memang di mana-mana akan menimbulkan gejolak. Tetapi untuk jangka panjang itu akan menyelamatkan bumi dan seisinya, bukan hanya Indonesia loh, tapi masyarakat global, bumi. Ya, karena potensi kita kan luar biasa dan faktanya kita bahwa energi kita turun. Nah, nikel yang kita kerjakan saat ini sebetulnya sudah menghasilkan nilai tambah, katakanlah begitu. Yeah. Tetapi secara ugal-ugalan siapa yang menikmati? Siapa yang paling menikmati? Bahwa negara menikmati pajak, menikmati revenue, iya. Tetapi yang paling besar menikmati ini siapa? Harus jujur aja. Tidak banyak, hanya sekelompok elit. Ini hasil yang sudah ada di mana-mana, di media dan seterusnya. Jadi itu yang harus duduk, persoalannya harus jelas. Jadi apa yang dikatakan oleh Caimin itu kemarin memang makjeleb bener itu. Ya kemarin itu kan di tayangan sebelumnya kita kan juga sudah memprediksi bahwa apakah Gibran juga akan menjawab dengan tidak sesuai dengan substansi, dan ternyata itu menjadi kenyataan pada debat kemarin malam itu gitu loh. Dan semakin parah.
orang juga semakin notice gitu loh, semakin tahu bahwa apa yang disampaikan Gibran ini sering keluar dari substansi. Menurut Mas Jaka seperti apa? Iya, saya setuju bahwa kalau di debat pertama itu dia penampilan performanya bagus, tapi substansinya buruk. Ya sekarang penampilannya buruk, substansinya juga lebih buruk. Semakin buruk. Semakin buruk. Etika. Ya. Kalau kita lihat coba, kalau kita ketika ditanya Gus Imin soal bioregional gitu kan, dia kan masalah memberikan malam balik soal IKN segala macam. Itu kan bukan asih ke sana kan. Terus juga ditanya soal Pak Mahfud di akhir-akhir itu soal bagaimana tanggapan ketika Pak Mahfud flashback ke debat 2019, ketika Pak Prabowo mempertanyakan ke Pak Jokowi apakah soal nanti masih impor, dijawab tidak, tapi faktanya sampai sekarang justru impor gila-gilaan. Beras juga sampai 3 juta ya. 3,5. Itu 5 yang kemarin disampaikan tahun. Mas Kohar kemarin Betul. Selain juga banyaklah daging segala macam. Dan itu sama sekali tidak dijawab oleh Gibran. Dan ini jadi saya berpikir apakah timnya Gibran itu lebih mengedepankan soal gimmick juga, atau dia tidak memberikan panduan-panduan yang lebih real, lebih konkret. Padahal kalau kita lihat kan di kubunya 02 ini kan banyak juga ahli-ahli ekonomi. Tapi apakah itu maunya Gibran yang lebih suka soal gimmick-gimmick, lebih suka dengan trik-trik yang justru menurut saya sangat kontraproduktif. Kalau kita lihat di postingan di beberapa media sosial itu kan sekarang ada istilah like father, like son. Kalau sekarang kan like capres, like cawapres kan. Oh, like Cawapresnya juga lebih emosional. Lebih suka menjatuhkan orang tapi dengan kata-kata kasar, dengan umpatan-umpatan, dengan di luar debat. Nah, ini cawapresnya juga pengen menjatuhkan orang, mempermalukan kompetitornya dengan cara-cara pertanyaan yang jebakan. Jadi makin mundur lah kalau saya lihat Gibran ini kan. Dan iya, betul. Saya kok yakin ini akan berdampak buruk terhadap elektabilitas pasangan nomor 2. Kalau saya jadi 01, kalau saya jadi 03, saya suka-suka aja. Kalau perlu ya begitu terus lah. Gibran kan, itu kan justru juga akan menimbulkan antipati di kalangan pemilih. Meskipun tidak semua pemilih itu juga, ya terutama mereka yang irasional kan. Ya gitulah. Saya tidak habis pikir apakah juga tim suksesnya yang katanya orang-orang pinter, para menteri, para pejabat, para ahli, itu kok, atau mereka juga taktiknya itu taktik seperti. Nah itu dia. Jadi memang perbincangan kita ya di medsos sekalipun ya tadi kan sudah kita sampaikan itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ismail Fahmi itu. Jadi Gibran ini kan selain melontarkan kalimat-kalimat nyinyir ya, bisa dibilang nyinyir kan? Iya, termasuk nyinyir ke Tom Lembong. Lembong iya. Juga gestur. Saya juga kaget, saya tiba-tiba Gibran seperti ini mencari sesuatu ini dalam rangka apa? Tiba-tiba dia jelaskan dia sedang mencari jawabannya Prof Mahfud. Dan menurut saya itu betul kata Alisa itu melecehkan itu. Makanya ada yang makjleb dari jawaban Gus Imin. Tahu nggak yang mana? Yang ketika Gus Imin mengatakan begini, kita ini levelnya sudah policy, betul. Kebijakan. Iya. Kita bukan lagi membahas soal definisi. Iya. Ya kalau kita membahas soal definisi, ya jangan-jangan kita ini levelnya SD, SMP, SMA. Atau jangan-jangan kita semua ini ijazahnya palsu. Jadi itu memberikan sebuah sentuhan ya. Sentuhan tetapi sindiran yang mengena. Terlepas dari verifikasi soal ijazah dia, tetapi setidak-tidaknya kan sempat ada isu ijazah Gibran yang istilahnya dilebih-lebihkan lah, tidak seperti sesungguhnya kan. Misalnya kalau sesungguhnya dilevelkan di Kemendikbud kan katanya selevel SMK.
Tapi dia menganggap ya level S2 kan kira-kira itu kan dilebih-lebihkan. Nah, sempat ada yang mengatakan bahwa ya itu ijazahnya dipalsukan dan seterusnya. Jadi hal-hal semacam ini kemudian ketika dibalas dengan gimmick yang lebih cerdas, ya tidak bisa membantah, menjadi kelihatan ya seperti kayak nggak apa-apa, saya mempersiapkan catatan ini harus penting, ini harus catat. Yang penting bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Iya, yang ingin saya diskusikan tuh begini, Mas Jaka. Kan gestur yang dilakukan Gibran ini juga dilakukan oleh Pak Prabowo kan, ketika menanggapi pertanyaan dari Pak Anies pada saat debat Capres kan menjulurkan lidah. Sambil melakukan gerakan-gerakan ofensif lah ya, kita gestur-gestur itu kan. Nah, ini itu bagian dari strategi atau mereka yang tidak mampu mengendalikan diri? Kalau saya lihat dia terlalu percaya diri. Dia merasa tingkat elektabilitas di lembaga-lembaga survei itu kan masih tertinggi. Bahkan mereka kan begitu yakin akan menang satu putaran. Jadi ya biasanya orang kalau percaya itu kan sering lupa. Kandidat terlalu tinggi deh, kalau jatuh ya akan semakin parah dah. Dan ini kan kemarin seperti yang ditunjukkan oleh Gibran, mereka ya kalau kita lihat dari penampilan, dari gestur, dari mimiknya itu kan dia merasa merasa dia itu merasa pinter gitu loh. Merasa hebat. Seperti memberikan pertanyaan tadi ke Pak Mahfud itu soal Greenflation itu, terus juga ke Gus Imin yang pertanyaan teknis gitu kan. Jadi sudah ada niat juga karena dia mungkin merasa paling pinter, merasa paling hebat, merasa percaya diri, apalagi ketika penampilan di debat pertama mendapat banyak pujian, ya mungkin menganggap yang lain itu masih tidak bisa mengimbangi dia lah. Jadi ya dia terpeleset. Dan itu juga yang dilakukan oleh Pak Prabowo kan? Iya betul. Jadi terlihat betul memang rumongso bisa tapi orang iso rumongso. Ya itu. Tapi sebenarnya udah lama juga Gibran itu gesturnya seperti itu kan? Iya, akhirnya kembali pada format awal. Iya itu, kembali kita kalau istilah pepatah Jawa itu bisa jadi antara watak dan watuk itu kan? Kalau watuk kan bisa disembuhkan, minum obat sembuh. Tapi kalau watak kan katanya tidak disembuhkan. Ya bisa jadi. Agak sulit. Bisa jadi ya wataknya Gibran ya seperti itu. Ya, jadi yang kita saksikan dalam debat itu adalah Gibran yang sesungguhnya, kira-kira begitu. Gibran yang sesungguhnya itu. Gibran yang otentik ya begitu, aslinya ya begitu. Dengan cara-cara. Jadi saya kok percaya bahwa memang kepercayaan diri di debat pertama itu membuat timnya lena. Satu itu. Kedua, dia terlalu yakin bahwa antara Indonesia dan Filipina, jangan-jangan antara Indonesia dan Filipina itu betul-betul kongruen gitu. Iya, memiliki kesamaan. 11-12. Makanya teori-teori yang dipakai Bongbong Marcos itu kemudian kan seperti kayak direplikasi plek-ketiplek. Joget-joget, gemoy, mengumpulkan influencer, YouTuber dan seterusnya dengan step-step yang sama. Bahkan Bongbong Marcos itu tidak mau datang ke debat. Nah, dengan seperti itu, ya mungkin kalau direplikasi di sini berhasil. Dia lupa bahwa penantangnya ini ada orang yang juga sangat dekat dengan kalangan muda, kalangan Gen Z. Gus Imin sama Anies Baswedan itu sangat dekat dengan kalangan Gen Z, dengan K-popers, fenomena Anies Bubble, fenomena Videotron, LED truk. Mereka tidak punya anggaran tapi kemudian saweran, membayar sendiri. Bentuk politik yang partisipatoris seperti ini itu kan tidak terjadi di Filipina, tapi terjadi di sini. Dan itu kalau sudah menggulung, ya akhirnya 50-50. Karena itu keyakinan bahwa cara atau pola yang sama di Filipina bakal sukses di Indonesia, ya tidak sempat dikoreksi. Maka jadilah debat yang kita saksikan tadi malam. Yang ketika di aturannya sudah dijelaskan jangan bertanya singkatan. Kalau bertanya tentang hal-hal teknis, dia harus dijelaskan. Nah, dia tetap nekat dengan
Apa tanggapan Pak Mahfud soal greenflation? Cukup. Cukup itu. Berapa detik loh dia pakai waktu itu. Dan greenflation dan itu betul-betul sesuatu yang jebakan. Tetapi untuk yang kali kedua ini, dia yang akhirnya terjerat sendiri, terperosok sendiri. Jadi bumerang itu kan? Karena penjelasan yang dia lakukan juga ternyata tidak seperti yang sebetulnya greenflation yang makna greenflation yang sesungguhnya. Dan itulah yang terjadi apabila ya tadi itu kebanyakan gimmick, kebanyakan kosmetik, kebanyakan atraksi, menganggap remeh lawan, terlalu percaya diri, ya hasilnya ya terpleset terlalu jauh. Kalau Rhoma Irama terseret terlalu jauh, nah dia terpleset terlalu jauh nih, sehingga terjengkang bisa jadi seperti itu. Ya, kemarin Mas Kohar memberikan skor untuk Gibran berapa? 2. Ya. Wah, ini dari skala 1 sampai 5 ya. Kemarin 2. Iya. Untuk Caimin? Caimin saya 4. Iya. Terus kemudian Prof Mahfud 3,5. Nah, setelah melihat debat. Setelah melihat debat, Caimin 4,5. 4,5. Ya. Prof Mahfud 4. Oke. Gibran ya 1,75. Makin turun. 1,75. Jadi ada yang naik, ada yang kemudian turun. Karena menurut saya begini, Prof Mahfud itu juga lumayan. Beberapa jawaban dan presentasinya, meskipun dia menyebut beberapa rekam karya pada masa lalunya ketika masih menjadi ketua MK misalnya, tetapi itu masih relate gitu, masih nyambung dengan isu-isu yang dibicarakan. Termasuk yang kemarin Mas Kohar prediksi kan, kalau memang pertanyaannya tidak relate, ya tidak usah dijawab. Dan Prof Mahfud melakukan itu. Jangan-jangan Prof Mahfud melihat ordal. Iya, jangan-jangan nonton ordal. Nonton ordal. Ya, harapannya begitu. Jadi ini bisa jadi referensi. Atau jangan-jangan Prof Mahfud nggak tahu pertanyaan itu. Ya boleh jadi. Gimana ya kan bisa jadi kan. Bisa jadi. Tapi kan dia sudah sempat menjawab. Betul. Tapi itu kan sebuah taktik debat, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Prof Mahfud kan sudah sempat menjawab. Meskipun jawabannya umum, tapi sebetulnya masih nyangkut lah. Ya, soal ekonomi hijau. Soal ekonomi hijau. Iya, karena memang masih ada relasi, ada keterhubungannya. Gitu. Hanya kaitannya dengan dampak terhadap penerapan ekonomi hijau. Greenflation itu kan dampak terhadap penurunan ekonomi hijau yang menyebabkan harga-harga naik, tarif-tarif naik. Misalnya, biasanya kalau kita listrik pakainya PLTU dengan listrik energi baru terbarukan, harga listriknya menjadi naik. Tarif listriknya otomatis naik. Lalu mobil yang biasa menggunakan bahan bakar minyak, lalu menggunakan energi listrik, harga mobilnya juga semakin naik. Pekerjaan-pekerjaan tetap. Rakyat tidak bisa menjangkau harga-harga, maka terjadilah inflasi yang ditimbulkan oleh ekonomi hijau, praktik ekonomi hijau. Tapi itu kan sesaat kan ya, sementara waktu biasanya ada yang bilang 5 tahun. Jangka panjang kan sebenarnya akan lebih murah sebenarnya. Betul, jangka panjang itu jauh akan lebih menguntungkan, makanya yang paling penting adalah bagaimana meyakinkan. Kalau saya ditanya bagaimana Anda melakukan greenflation, intinya adalah satu, trust. Kalau kita berhasil mendapatkan trust, maka publik itu akan rela untuk mengorbankan apa yang sebagian kecil pengorbanan mereka. Tidak akan banyak mengeluh. Itulah yang terjadi di Jakarta. Ketika misalnya pembebasan lahan untuk MRT, pembebasan lahan untuk Sodetan Ciliwung. Termasuk untuk Stadion JIS itu. Stadion JIS. Kampung Bayam itu adalah bentuk-bentuk bagaimana trust itu ternyata luar biasa dampaknya. Karena itu tanpa trust akan menimbulkan gejolak. Rompi kuning bukan Golkar ya. rompi kuning itu ya mereka yang memprotes atas terjadinya greenflation itu. Nah, itu yang mestinya terjadi. Makanya skornya kalau saya Gus Imin 4,5. Lalu 4
untuk Prof. Mahfud. 175. 1,75. 1,75, bukan 175 ini. 1,75 dari skala 1 sampai 5. Ya, tapi yang dilakukan Prof. Mahfud, Pak Jaka tanya juga dong, iya, skornya berapa belum? Ya. Yang dilakukan meleset. Prof. Mahfud dengan tidak menjawab pertanyaan receh itu bisa menjadi strategi nanti pada debat capres. Sudah dimention oleh Ganjar. Waktu konferensi pers pasca debat, Ganjar mengatakan, tadi sudah dipraktekkan, dan ternyata memang betul kalau ada pertanyaan yang tidak ada hubungannya, ya sebaiknya tidak usah dijawab, kan begitu. Jadi semacam dapat ide. Ya kemarin kan kita bilang waktu 2014 kan, yang JK itu kan tidak jawab. Hatta Rajasa ya. Iya. Yang karena tidak bisa membedakan yang ngapain kita jawab kan gitu. Kalpataru dengan Adipura. Betul. Mas Jaka, skor. Bagaimana? Kalau saya kemarin kan meleset ya. Saya kan menjagokan. Gibran. Saya menjagokan Gibran sama Prof. Mahfud, ya kan. Jadi gimana setelah melihat jagoannya? Iya, kalau itu kan, iya kalau jauh lah sekarang kan. Sekarang saya lihat kalau kemarin saya berharap Caimin sebagai underdog bisa membalikkan keadaan, ternyata berhasil. Saya sepakat 4,5 lah. Ya hampir sempurna lah, karena dari sisi penampilan, dari sisi substansi, dari sisi itu ya jelas semua kan. Pokoknya nggak sia-sia lah Gus Imin belajar kan. Ya, nggak sia-sia dia mematikan HP-nya. Yang kedua Prof. Mahfud, saya kemarin ngasih kalau nggak 3,5 ya, saya tetap masih 3,5 sih. Cuman belajarnya kan tidak sekeras Gus Imin. Wah, persoalan teknis kok ya masih agak kedodoran. Ya. Padahal kemarin kan kita bilang kan bukan tidak mungkin kan akan tetap muncul karena kan tipenya Gibran ini kan tipe-tipe yang banyak akal kan. Ya. Nah, ini yang Gibran ini ya tidak ada yang lebih menurut saya. Baik performanya buruk, substansinya juga tidak ada yang bisa kita ambil secara maksimal. Adabnya apalagi. Kalau Mas Kohar 175, kalau saya ya 1,7 lah. Beda 5. Enggak, kalau saya tipe orang yang saya mungkin terlalu kolot kali ya. Kok saya kalau melihat anak muda yang tidak bisa menghormati, apalagi ingin mempermalukan orang-orang tua siapapun dia, itu kok saya jadi unrespect ya. Sangat tidak respect. Ini bukan hanya perasaan orang-orang tua. Muda pun kayak gitu. Anak-anak muda yang usia yang lahir tahun 2001, 2002 itu kan Gen Z semua. Mereka geleh, mereka ini kata mereka ini maksudnya apa? Maksudnya mau melucu tapi kelucuan yang tidak lucu. Bahkan justru beberapa jawaban Gus Imin itu yang menurut mereka lucu, menarik untuk diamplifikasi ya, seperti kayak catatan MK. Ini yang penting bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Ada juga yang ngepost itu, gemoy yang sesungguhnya itu ya Gus Imin. Gus Imin ya. Kalau Gibran sudah mulai gemosian. Sama seperti Pak Prabowo. Jadi ngomong-ngomong, kecewa nggak dengan jagoan yang berpenampilan tadi malam seperti itu? Ya saya kan memprediksi aja ya. Saya sih memperkirakan kan akan tetap konsisten ya. Tapi ya nggak apa-apa. Akhirnya kan kita publik kan rakyat bisa ketahuan bahwa aslinya itu kan seperti apa kan. Di debat pertama sudah melakukan trik-trik yang jembatan yang tidak patut, dan ya, saya pikir akan bertobat ketika sudah ada rambu-rambu, tapi faktanya kan malah semakin parah kan. Ya jadi tinggal jadi suguhan bagi masyarakat lah untuk menilai kan. Ini kan tinggal satu kali lagi debat. Ini kan akan lebih seru sebetulnya kalau kita bisa menghadirkan Ismail Fahmi atau Rustika Herlambang. Jadi kita bisa paham betul potretnya itu seperti apa. Tapi kalau kita lihat yang kita baca-baca itu kan sudah sangat ketahuan kan bahwa ya publik terutama di media sosial itu ya antipati dengan apa yang dipertontonkan oleh Gibran kan. Itu. Tapi ada satu hal lagi tadi, meskipun Mas Kohar sebenarnya sudah sampaikan ya, di akhir debat Mas Anies memberikan pelukan yang sangat hangat, sangat erat.
Iya kan? Sampai digoyang-goyang itu beberapa second loh itu. Dan itu mengharukan betul. Itu sebenarnya maknanya apa? Tadi Mas Kohar sudah menjelaskan. Ya, dia lega, betul-betul lega Anies itu. Saya melihat Pak Anies itu memandang debat tadi malam itu, kalau kita diibaratkan pertandingan sepak bola, ya pertandingan meskipun bukan final ya, tapi pertandingan hidup mati. Ya, kalau umpamanya Cak Imin itu performanya masih ke waktu debat pertama, kok nanti beban di pertandingan final itu ya agak berat untuk memulihkan kan. Tapi sekarang udah plong pasangan 01 ini, dan saya berani mengatakan untuk debat keseluruhan ya pasangan 01 pemenangnya. Karena hampir pasti nanti di debat terakhir itu Pak Anies kan temanya kan makanan dia selama ini tuh. Kesehatan, pendidikan, tidak hanya pernah menjadi menteri, tapi kan Pak Anies pernah jadi eksekutor kan, ketika dia menggagas dan melaksanakan Indonesia Belajar segala macam itu kan. Jadi Indonesia mengajar kan, kelas inspirasi juga kan. Jadi ya saya bisa pastikan, hampir pastilah, kita memastikan nggak bisa, hampir pasti pasangan 01 pemenangnya untuk keseluruhan pertandingan debat ini. Enggak. Oke, Mas Kohar, ya, closing statement. Ya, intinya adalah bahwa debat ini ternyata membuka cakrawala baru bagi siapapun, bagi pemilih, bagi media, bagi jurnalis. Jadi banyak hal terjadi di debat ini, terutama setelah debat. Karena orang menjadi aware terhadap perbincangan tentang di media sosial seperti apa. Itu bahkan debat-debat itu juga dipertontonkan secara langsung di beberapa titik. Ada orang yang nonton debat di kolong. Ada orang yang lagi sambil potong rambut karena takut ketinggalan. Nah, dia oleh sang pemilik barbershopnya itu di-setelkan Metro TV misalnya untuk menonton debat. Nah, dari situ menunjukkan bahwa ini antusiasme mulai tumbuh. Akan sangat sayang apabila antusiasme yang tumbuh ini coba dipatahkan oleh aksi-aksi culas, aksi-aksi ketidaknetralan dan seterusnya. Karena itu ya harus dilawan itu ketidaknetralan. Nah, itu yang setidak-tidaknya yang mesti kita berikan highlight. Dan untuk tadi malam, misalnya kayak pelukan hangat itu juga bisa dimaknai bahwa chemistry di antara Anies dan Cak Imin ini, Gus Imin itu sudah luar biasa bagus. Antara satu dan lainnya itu saling menopang, saling mendukung. Itu kira-kira saya beratkan seperti kayak Bung Karno, Bung Hatta di awal-awal kemerdekaan. Bukan Bung Karno dan Bung Hatta di tahun 56, bukan. Tapi Bung Karno dan Bung Hatta di awal kemerdekaan sampai tahun 50-an. Itu kira-kira seperti itu. Saling menopang, punya chemistry, dan ya mestinya ini adalah sebuah periode yang memberikan harapan, meskipun di sana-sini terdapat aksi-aksi yang oleh sebagian kalangan mengatakan aksi culas dan seterusnya. Dan ketidaknetralan itu semakin masif loh sekarang. Ya, semakin masif ketidaknetralan terjadi di mana-mana, penjegalan ada di mana-mana, lalu upaya-upaya segala cara digunakan, termasuk menunggangi bansos. Nah, itu hal-hal semacam itu sejenak tergerus oleh perbincangan tentang substansi debat ini. Jadi kita punya optimisme lah, punya optimisme bahwa ini akan lebih bagus lagi kalau sudah ini 2 putaran misalnya. 2 putaran akan makin seru. Semakin seru. Nanti ketika betul-betul head to head. Nah, katakanlah misalnya pasangan 02 lawan versus 01, maka ini akan semakin seru. Ya, tapi jangan-jangan yang sekarang antipati rakyat itu jangan-jangan mau menang. Nah, itu yang kita ngobrol-ngobrol itu kan. Iya, kan? Karena faktanya sampai sekarang juga kan survei masih tinggi kan, meskipun stagnan ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya debat seperti tadi malam itu rakyat semakin cerdas. Ya, jadi kan debat itu kan sebenarnya kan bisa representasikan
kualitas calon kan sebenarnya kan. Cuman kan persoalannya kalau kita bisa bicara soal peluang, kita kan harus kembali juga ke soal teori politik kan, soal tipe-tipe pemilih itu kan, ya pemilih emosional, pemilih emosional rasional sama pemilih rasional. Nah, persoalannya masih ada juga atau masih banyak juga pemilih rasional yang di tempat kita, di negara kita. Bahkan tidak hanya orang-orang tua, tidak hanya orang-orang yang di pedesaan atau yang berpendidikan rendah, anak muda pun masih ada yang irasional. Kayak kemarin yang mengancam akan menembak Anies, itu kan jelas pemilih irasional. Ya mudah-mudahan dengan debat itu, dan saya yakin hampir sebagian besar rakyat Indonesia menyaksikan, termasuk saya, karena saya tidak mau ketinggalan untuk membuat mie instan di dapur pun saya bawa live streaming ini. Dapur saya ini. Jadi ya mudah-mudahan tercerahkan ya. Jadi yang tadinya irasional menjadi, yang tadinya emosional menjadi rasional, yang tadinya emosional rasional betul-betul menjadi rasional, sehingga nanti presiden dan wakil presiden yang terpilih itu benar-benar tokoh atau sosok-sosok yang berkualitas. Ya. Oke, baik. Dari saya sih sebenarnya semoga debat yang sudah berlangsung, ya sudah debat keempat ini semakin membuka mata kita, membuka terutama bagi mereka yang belum menentukan pilihan dan yang masih bimbang. Sekitar 10%. Iya, bahkan dari 30, survei 28. di Kompas 28. Beberapa bulan yang lalu. Survei terakhir dari Indonesia Indikator, dari indikator politik dan dari Poltreking Institute, itu rata-rata di angka 10, tapi swing votersnya masih 20%. Nah, itu artinya secara total orang yang belum menentukan itu kan ada 30. Sekitar 30 lah. Sekitar 30. Kalau kita tambahkan gitu. Iya, antara yang undecided sama yang swing. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan dengan adanya debat kita semua bisa menentukan pilihan secara cerdas. Baik, terima kasih Sobat PD Indonesia. Semoga perbincangan kami ini bermanfaat untuk semuanya.